bahwa memang di usia 2 sampai 7 tahun ini Ananda berada pada tahap perkembangan praoperasional, di mana anak-anak ini masih berpusat pada diri sendiri ya Bapak Ibu ya, dan tidak dapat memahami perspektif orang lain. Berdasarkan Brain Balance Center menyebutkan bahwa rentang konsentrasi anak usia balita itu hanya 8 sampai 12 menit. Jadi mohon dimaklumi, barangkali tadi di depan Ananda ada yang bertingkah begitu ya, mohon dipahami karena memang secara fisiologi sudah seperti itu. Sehingga yang ketiga, harapan kami sebagai orang tua, mudah-mudahan para ustazah TPQ Asyidqiyah senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, serta keikhlasan dalam membimbing dan mendidik putra-putri kami ke depannya. Dan semoga putra-putri kami nantinya selalu istiqomah dalam mengikuti setiap pembelajaran dan semoga diberikan kemudahan untuk menuju hafal Al-Quran usia di bawah 9 tahun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih-solihah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Demikian sambutan dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadirin yang berbahagia, inilah saatnya untuk kita memperkaya pengetahuan kekiroatian melalui pengarahan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Cabang Mojokerto yang akan disampaikan oleh Ustadzah Mukhayyawatin. Kepada Ustadzah Mukhayyawatin kami haturkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai sesepuh bini sepuh, wabil khusus sesepuh Dusun Sidorejo, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, yang kami hormati segenap koordinator pendidikan Al-Quran metode Kiroati cabang Mojokerto. Mohon maaf Bu Siti ngaturaken salamipun guru-guru cabang. Yang kami hormati segenap koordinator pendidikan Al-Quran metode Kiroati Kecamatan Ngoro dan segenap kepala TPQ beserta Dewan Guru TPQ Pagi se-Kecamatan Ngoro. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri, khususnya Bapak Ibu Wali Santri Khotimin Khotimat TPQ Asyidqiyah, terkhusus segenap Dewan Guru, Dewan Ustadzah, mboten enten ustadz nggih, dereng enten. Oh nggih, muga-muga ndang enten.
seluruh ustadzah TPQ Asyidukiyah, khususnya Bu Siti Rohmania selaku kepala TPQ, semoga senantiasa diberkahi kesehatan jasmani rohani, menjadi guru yang istiqomah, menjadi guru yang sabar, telaten untuk mendidik putra putri kula panjenengan sedaya di TPQ Asyidukiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan rasa syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir menyaksikan dan menyadong doa kepada khotimin khotimat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amalia kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan, amalan yang makbulan. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Yang kedua, kami ucapkan selamat dan sukses kepada TPQ Asyidukiyah yang pada hari ini bisa mengkhotamkan santrinya sebanyak 8 anak. Mudah-mudahan periode berikutnya lebih banyak lagi anaknya dan lebih berkualitas. Amin, Allahumma amin. Dan juga selamat dan sukses kepada anak-anakku khotimin khotimat. Semoga ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Anak-anak dijadikan anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang alim, ahlul Quran, hafidhul Quran, hamilul Quran, lafdhon wa maknan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf tadi Bu Siti Rohmania anginipun manggil kula kegeden dosise Bu Siti. Didukno maneh nggih dosise nggih. Biasae wong iku nek dosise kedukuran gak tambah waras Bu Siti. Tambah ngedrop. Ten nggih, pun. Bapak Ibu, panjenengan hari ini pasti berbahagia nggih. Bapak Ibu wali santri niki nggih, wali santri yang khotaman nggih. Nggih. Seneng mboten jenengan anak hari ini sudah dikhotami? Seneng nggih, saestu seneng lahir batin. Tidak ada sedikit keraguan anakku durung khatam, durung lancar Bu Siti aja delekno po entas dhisik. Ngoten mboten? Awalnya ngoten. Alhamdulillah sekarang sudah pas nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ada pepatah, segala sesuatu itu kalau sudah selesai pasti akan kelihatan, akan nampak kekurangannya. Dan tadi disampaikan sama Bu Siti bahwa anak-anak ini masih belum selesai ngajinya. Ngeten nggih? Masih harus ngaji lagi di TPQ Asyidukiyah. Lah, khotaman pagi ini khotamannya masih khotam tingkat dasar. Yang mana kebetulan di TPQ Asyidukiyah ini ada yang namanya program pra-PTPT dan juga program PTPT. Dan memang sebenarnya di TPQ Asyidukiyah ini tujuan utamanya adalah bisa menghantarkan anak-anak hafal Al-Quran di usia 8 tahun. Itu tujuan utamanya. Ngoten nggih, Bu Siti nggih. Nah, diawali dengan anak-anak ngajinya di usia 3 tahun. Kados niki wau. Dadose khotamane anak-anak niki wau belum khotam yang sesungguhnya.
masih khotam sebagai syarat bahwa anak-anak ini nanti bisa mengikuti program berikutnya. Tanpa adanya khotaman seperti ini tadi, anak-anak belum bisa mengikuti program selanjutnya, yaitu program pra-PTPT. Dan tadi kita sudah menyaksikan, sudah ada gambaran yang di depan tadi ada 2 anak yang kurang lebih di dalam kelas pra-PTPT itu masih 6 bulan 7 bulan. Dan insya Allah putra-putri panjenengan yang hari ini dikhotami, yang dengan hasil bacaannya kita semuanya sudah menyaksikan sangat luar biasa tadi, 1 tahun ke depan insya Allah bacaannya akan lebih bagus lagi, lebih fasih, lebih tartil. Tadi 2 anak yang laki-laki dan perempuan yang pakai seragam tadi itu masih di dalam kelas pra-PTPT masih 6 bulan satunya, yang satu masih beberapa bulan, sudah kelihatan progresnya. Yang tadi bacaannya yang baca doa agak setengah-setengah menghafal, ya karena anak usia dini itu, anak-anak yang usia di bawah 5 tahun itu pembelajarannya masih mengandalkan pendengaran Bapak Ibu. Jadi seandainya ada anak yang ketika disuruh membaca, tadi itu ada yang disuruh membaca surat Ad-Duha, ada yang membaca surat Al-Kafirun, ada yang surat yang lain-lainnya, mereka bisa, itu bukan karena dia sudah bisa, tapi karena dia sudah terbiasa mendengarkan. Nah, nanti 1 tahun ke depan atau ketika anak putra putri niki sampun di kelas pra-PTPT, yakin dia sudah bisa membaca dengan baik. Nah, maka dari itu kula kali panjenengan selaku orang tua, karena cita-citanya anak terwujud dan tidak terwujud niku nopo terose tiyang sepuh. Apa kata orang tua? Tergantung usaha orang tua. Alhamdulillah tadi 8 anak cita-citanya ada yang kepingin jadi superhero, Spiderman, Iron Man, polwan, dokter, terus apalagi tentara. Ujung-ujungnya cita-citanya sama, kepingin semuanya hafal Al-Quran. Nah, hafal Al-Quran, anak-anak bisa hafal dan tidak hafal itu tergantung kula kali panjenengan, Bu. Dan bagi saya cita-cita yang gampang tercapai terlebih dahulu itu menghafalkan Al-Quran dulu. Karena apa? Karena di sini tujuan utamanya yaitu menghantarkan anak-anak hafal Al-Quran di usia 9 tahun. Nah, anak-anak tadi yang paling besar usia berapa, Bu? 4 tahun 9 bulan, katakan 5 tahun menuju 9 tahun itu berapa tahun? 4 tahun. Nah, hanya menunggu waktu 4 tahun, anak-anak pasti cita-citanya yang kepingin menghafal Al-Quran. Jika kita setia mengantarkan anak-anak untuk berangkat ngaji pagi dan sore, yakin selama 4 tahun ke depan anak-anak bisa meraih cita-citanya yang ingin menjadi hafidhul Quran. Yang cita-cita kepingin jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara itu menunggu 15 tahun ke depan. Maka saran kula, cita-citanya anak-anak niki ayo dikawal. Terutama hafalan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Nggih, napa maneh ningali zaman sing kados ngeten. Nek anak niku mboten didasari kali Al-Qur'an, naudzubillah. Kalau putra putri niki sudah ada Al-Quran di dalam dadanya, di otaknya itu Al-Quran, 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 yakin ketika nanti anak-anak akan jadi polisi pasti tidak akan berani semena-mena. Mohon maaf jika ada orang tua yang di sini jadi anggota atau aja yang jadi dokter, mohon maaf. Kalau putra putri kita nanti menjadi orang yang menghafal Al-Quran, kalau nanti cita-citanya yang kepingin jadi dokter kok jadi dokter beneran, yakin jadi dokter yang tidak akan berani mal praktek.
jadi pejabat, yakin tidak akan menjadi pejabat yang berani korupsi. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Ngeten nggih? Lah, monggo sareng-sareng ndongaaken putra putri, muga-muga anak-anak niki cita-citanya semuanya tercapai. Ngeten nggih? Lah, cita-cita yang selain cita-cita menghafal Al-Quran itu semuanya kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha. Yang menakdirkan adalah Gusti Allah. Ngoten nggih, muga-muga tercapai sedaya cita-cita ya anak-anak. Khususnya cita-cita kepingin menghafal Al-Quran. Sanggup nggih anak-anak ngaji setiap pagi dan sore setiap hari? Sanggup nggih? Selama sampai anaknya usia 8 tahun. Sanggup mboten? Sanggup nggih. Lah gak sekolah lan bu anak kula. Alhamdulillah di TPQ Asyidikiyah ada penunjang keberhasilannya anak-anak, yaitu akademiknya, yaitu PKBM. Sekolah nopo bu PKBM niku? Ya sama dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya. NISN dapat, ujiannya enten-enten, semesternya enten wonten, ijazah diakui negara. Bedanya anak yang sekolah di TPQ nanti, yang sekolah PKBM itu berangkat pagi jam 7, berangkatnya sama dengan anak-anak yang pada umumnya jam 7, pulangnya sama. Bedanya kalau ikut di TPQ yang dinomorsatukan adalah Al-Quran. Sekolahnya boten sampai tertinggal, tetap angsal pelajaran sekolah pun kuatir. Dadose ayo semangat sami, kula nggih ngada putra alit yang sekarang usianya kelas 7. Anak saya juga sekolahnya PKBM, dan sekolah PKBM juga ternyata tidak kalah dengan sekolah-sekolah formal yang lain. Bonusnya anak-anak Al-Qur'annya terkawal, sekolahnya tidak sampai tertinggal. Ngoten nggih? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini sudah jam 10, sudah capek nggih. Ket longgo ket mulai jam 7 sampai jam 10 wis pegel pol pokoknya. Yes, mugi-mugi manfaat ilmunya anak-anak jadi anak-anak yang solih-solihah, jadi anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya fiddini wa dunya hatal akhirah, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kiranya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pasti ada tutur kata yang kurang enak didengarkan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, mohon maaf dan mohon dimaafkan nggih. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.